mungkin nggak Pak Dr. Rismon bahwa kegiatan lab forensik yang dikatakan Pak DHL itu selesai dalam 1 hari dan dengan orang-orang yang tersedia di Mabes Polri, itu ahli di kan? Polda Metro Jaya, bukan Mabes. Di Polda Metro Jaya ada nggak orang-orang itu untuk mengerjakan itu dalam 1 hari? Berdasarkan informasi perdebatan dengan Pak Roy di Kompas dan di Liputan Pak Roy dengan Pak Yakub Hasibuan, mereka menunjukkan ijazahnya, pengakuannya SD sampai S1, tetapi bukan berarti meninggalkan, Dibawa pulang. kesannya seperti itu, dibawa kembali. Nanti kalau diperlukan akan kami tunjukkan lagi, begitu. Apalagi dilipat-lipat ya? Iya, Oke. dilipat. Jadi belum ditinggalkan untuk dikaji secara forensik. Dari Jangan- pemahaman saya atas penjelasan Yakub. Bapak Yakub Hasibuan itu, ya cuma ditunjukkan, setelah itu dibalik bawa lagi. Itu yang saya jawab, kalau hanya diperlihatkan tidak boleh memanggil para terlampau ini. Oke, berarti Harus memiliki hasil dan diperkuat saksi-saksi mereka. Ini belakangan ini. ya. Nah, jadi gini. Biar selesaikan dulu di situ ya. Nah. Selesaikan dulu. Sorry. Jadi artinya Ya. Artinya, kalau pemahaman dari Dr. Rismon itu, Fokus dulu di sini. Siap. artinya yang saya mau sampaikan adalah ketika pemahaman Dr. Rismon itu hanya diperlihatkan daripada bahasanya ya, itu hanya diperlihatkan. Itu artinya tidak bisa memanggil beliau ini, karena mereka penyidik ini kan mau memenjarakan orang. Ya kan? Ya harus lengkap lah bukti mereka. Bukan hanya bukti diperlihatkan, justru yang diperlihatkan itulah yang dipermasalahkan oleh Pak Egy 3 tahun ini. Oleh Pak Rismon dan oleh Pak Roy. Justru yang diperlihatkan kepada penyidik tersebut itulah yang dipermasalahkan. Oke. Mau asli apa tidak? Asli pun dipermasalahkan sama mereka melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Ya, tidak Boleh, tidak bisa. Tidak bisa bohong. Ilmu pengetahuan. Ya, artinya kalau Pak Rismon kan bohongi kita bisa, kita nggak tahu, nggak ngerti. Tapi tapi ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Ilmunya Termasuk sejarah, apalagi ini mengandung digital. Oke. Itu nggak boleh. Itu hukumannya bisa neraka juga oleh orang-orang yang ahli itu yang membohongi kita. Ya Jadi kan? kalau tetap dipaksa untuk dipanggil Pak Roy ini, mendingan nggak usah datang atau gimana menurut? Kalau menurut saya Pak DHL. ya, ini di luar pada itu. Ya, artinya memang ada panggilan itu kalau nggak datang kali 2 kali dijemput. Ya. Ini kan masalahnya nih, penegakan hukumannya benar apa tidak? Kalau benar datang boleh, tapi hanya untuk menanyakan. Ya, pengacara cukup juga boleh menanyakan. Sudah dilapor belum? Kalau belum, kami ajak pulang ini klien kami. Gitu. Oke. Ada lagi yang kedua, tidak perlu hadir. Apa alasannya kalau tidak dihadir? Bilang, ini kan sedang diselidiki yang perkara laporan dari Kalau TPUA. tiba-tiba ditangkap, Ya kan? Ya. Kalau apa? tiba-tiba ditangkap. Ngelawan. Lawan di mana udah dibawa? Jadi bagaimana? Bagi maunya di mana? Bang mau tanya, kalau pengacaranya aja yang datang? Boleh saja untuk menanyakan tadi. Nah, itu nanti teknis Ibu. Teknis kami nanti ada tuh Bang Egy paling jago tuh teori-teori. Ya kan? Karena tadi ada jawaban dari saya bahwa boleh mempertanyakan. Sudah belum? Kalau belum ngapain? Kan nanti bisa tersandung-sandung di tengah. Apa memang mau mencari restoratif justice, perdamaian, ya kan? Oh, Kita seperti jadi seperti itu kalau belum. Polri harus utamakan itu. ya. Iya, tapi dalam rangka bukan berarti nanti kalau nggak baru kita periksa, baru kita lapor, nggak boleh dong. Ya. Harus lengkap dulu baru metode itu berjalan. Ya. Kedua tadi bisa keberatan juga, ya masalah terima nggak terimanya itu adalah urusan daripada kepolisian. Tapi kami punya hak untuk menyatakan kenapa nggak ini dulu diperiksa. Ya. Ini kan sudah ada laporan lebih dulu. Pengaduan. 9 Desember ya, 9 Desember 2024. Dan kemarin Pak DHL ke Barreskrim untuk itu. Nah, kebetulan saya bisa juga menyampaikan bahwa kebetulan saya sudah pernah di BAP. Di Barreskrim. Besok Selasa juga ada 3 orang di BAP, yaitu Rustam, Rijal. Rizal Fadilah, Medi. dan Medi. Oke. Ya kan? Jadi buat apa nanti kan benturan. Ya. Jadi artinya nanti masyarakat memandang apakah ini ada perpecahan dari tubuh Polri. Pecah nggak ada masalah, tapi penegakan hukum harus tetap dilaksanakan. Oke. Demikian ya, tidak boleh mengurangi, merugikan masyarakat, apalagi terlapor orang-orang ilmiah ini. Ya. Orang ingin sumbang sih ilmu pengetahuan mereka. Ya. Jangan dizolimi.
Ini susah nih, kita memang berharap mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo memperhatikan ini semua, apalagi pernah kemarin dihimbau oleh Dr. Rismon yang jauh-jauh dari Bali G, sekolah capek-capek, ya kan? Ini lagi mau sumbang sih ilmunya. Demikian saya rasa cukup dulu ya. Mudah-mudahan diperhatikan. Dari tim hukum. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, pada tanggal 15 Maret kemarin, April. 15 April, TPWA bersama ya alumni UGM berkunjung ke Universitas Gajah Mada menanyakan tentang soal ijazah Joko Widodo. Tapi justru tanggapan dari UGM tidak mampu menunjukkan apa yang dipertanyakan oleh alumni UGM dan TPUA, dan justru hasil dari UGM malah dipidanakan oleh Joko Widodo itu sendiri. Harusnya mempidanakan Pak Roy, Bang Egy. Di tengah-tengah kita sudah berada Ini dulu kita aja. Pak Ajam dulu ya, sebagai kuasa hukum. Baik, ini ada Pak Ajam selaku Sekjen TPUA yang juga merupakan kuasa hukum dari para terlapor. Untuk itu kepada Bang Ajam silahkan menyampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dalam konteks ini saya tidak mau terlalu lebar ya. Tapi ada satu proses yang mengunci proses ini tidak bisa dilanjutkan. Ya, apa itu penting tuh. Jadi kita tidak mau melebarkan urusan pasal, ayat dan segala macam. Tapi ini ada satu kunci yang mau tidak mau, suka tidak suka, polisi tidak bisa melanjutkan. Harus hentikan. Harus dihentikan. Ya, betul. Nah, ini penting. Alasannya. Ya, saya urai sedikit. Pertama, ada putusan Mahkamah Konstitusi 105 PUU 22 tahun 2024 yang isinya kalau dia pejabat pemerintah korporasi itu boleh dikritik dan tidak boleh juga melakukan proses laporan. Ini putusan MK loh ya. 105 PUU 22 tahun 2024. Simpulannya bentar. Jadi Jokowi salah dong melaporkan. Saya lanjutkan dulu. Jangan dipotong. Ya, Saya lanjut biasa, supaya karena gue terlapor. Iya betul. Bukan, makanya ini penting. Nah, apa hubungan ini? Ya, apa hubungan ini dengan apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan media dan para narasumber di sini, termasuk rekan kita yang senior dua orang ini. Pertama, bulan 2 atau antara awal bulan 3 diangkatlah 2 orang SBY dengan Joko Widodo melalui Kepres. Kepres nomor 30. Antara. Ya, tahun 2025. Di Kepres nomor 30 itu dia diangkat menjadi dewas. Dewan Pengawas tertinggi. Pengarah. Sorry. Dewan Pengarah tertinggi. Oke. Bersama SBY. Artinya 2 orang ini sudah bagian dari pemerintah. Tidak bisa dibantah apapun itu. Nah, dari Kepres 30 ini seharusnya khusus Joko Widodo X7 Presiden yang lalu tidak perlu melakukan upaya-upaya yang menggugurkan laporannya sendiri gitu. Ya. Kenapa? Karena dia menerima gaji sudah. Bulan 2 dikepreskan, bulan 3 udah terima gaji, bulan 4 sudah terima gaji, dan berikutnya lagi ini. Maka secara otomatis dia pejabat negara. Nah, kalau sudah pejabat negara, sesuai putusan yang saya sebut tadi 105 PU 22 tahun 2024, tidak boleh melaporkan, dikritik malah boleh gitu loh. Ya, betul. Ini putusan loh ya, yang tertinggi loh ya, MK gitu lah ya. Bukan cuma dikritik, kalau kita melaporkan mana boleh kan? Boleh, nggak apa-apa itu. Rakyat boleh melaporkan karena uang gaji itu dari rakyat. Jadi itu hak mutlak dan tidak bisa dibantah itu. Mau dibantah dari sisi mana? Nah, ini yang saya perlu sampaikan kepada rekan penyidik, mulai dari Mabes, Polda sampai Polres, ya. Ini jangan dikesampingkan karena ini bahaya juga kalau dikesampingkan gitu loh ya. Iya, ini putusan tertinggi. Nah, selanjutnya kita bicara soal laporan-laporan di beberapa Polres. Yang dilaporkan kan macam-macam, termasuk pasal 160 kan kira-kira begitu. 160 ini nggak berlaku karena tidak ada pokok pidananya. Tadi sudah disinggung oleh Bang Egy, Bang DHL, nggak ada pokok pidananya. Kalau orang menyuruh pada saat di podium
itu ada Hana gebukin, digebukin bener Hana, berarti ngasut. Itu nggak ada kejadian Nggak ada apa-apa. Saya perjelas lagi bahwa pada saat mau berangkat ke UGM yang tadi sempat disinggung, kita melalui surat resmi. Bukan tidak surat resmi, kita ajukan kepada UGM menjawab melalui saya. Dan dilanjutkan saya kasih ke Arif, saudara Arif, karena dia berangkat. Jadi menjawab surat itu sudah. Dia ngasih 5, kita minta 20 orang. Dia ngasih mulai dari jam 8 sampai jam 9, kita minta jam 8 sampai jam 12 kan siang. Nah, jadi akhirnya negosiasi ya? iya. Artinya terjadi jawab menjawab. Hanya diindikasikan di kilometer 182 ya, terjadi masalah. Salah satu masalahnya yaitu trouble di street, di jalan. Seolah-olah ada kecelakaan, accident gitu loh. Padahal saya nggak tahu itu apakah itu yang terjadi benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab, sehingga terlambat dari tim kita. Namun alhamdulillah dari 3 orang pakar ini, baik Dr. Roy, Dr. Rismon Sianipar maupun Dr. Tifa, mendahului masuk ke UGM. Walaupun terkejut ada 16 atau berapa orang gitu loh ya. Dan yang diceritakan ada 34 atau 36 item, ternyata 1 item aja nggak ada. Nanti penjelasannya lah beliau yang nulis. Nah, begitupun juga ke rumah Joko Widodo X7 Presiden, kita pakai surat juga, diterima. Nah, konteks 160 sudah terkubur, nggak bisa gitu loh. Artinya dipaksakan masuk di situ, udah nggak ada. Nah, untuk yang terakhir, kita ini advokat, Bang Egy ini advokat, mungkin Bang Rijal juga ya, saya nggak tahu. Kurnia advokat. Bahwa Undang-Undang Advokat 18 2003 pasal 16 itu jelas tidak bisa dituntut pidana maupun perdata. Bahkan diperkuat putusan MK. Putusan MK itu memperkuat. Perkuatnya gimana? Baik di dalam maupun di luar. Oh, berarti di luar sidang boleh? Oh iya. Ingat loh ya. Di luar sidang boleh. Ingat loh. Dan ada lagi pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang Advokat 18 2003 bahwa seorang advokat itu sama menjadi penegak hukum dengan polisi, jaksa dan hakim. Sebagai penegak hukum. Iya, penegak hukum. Masa penegak hukum dihukum? Nah, makanya itu. Jadi ini yang penting dulu kita awali. Saya tidak mau berdebat soal apa-apa, tapi saya lari pada porsinya. Apakah sekarang reposisi laporan mantan Presiden Joko Widodo ini bisa diterima? Selamat datang kepada Mbak Kurnia. Ya. Oke, saya lanjutkan. Selamat datang. Supaya nggak berisik, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini karena live ya. Jadi pertanyaannya kan sederhana. Apakah laporan mantan presiden kita ini bisa diterima oleh hukum, oleh SPKT? Seharusnya kalau SPKT itu, kita tidak bicara penyidik, SPKT dulu ya. SPKT yang fair, dia bisa membuktikan nggak bahwa ini asli. Bukan cuma dari hasil lab for crime, bukan, tapi ada putusan penetapan. Dari pengadilan? Iya, saya punya adik insinyur, dia diterima DPR RI, adik saya. Namun karena pada saat itu mepet, pihak KPU meminta ini mesin atau apa, nah tidak disebutkan dia karena waktunya nggak ada. Udah kalau gitu, akhirnya dia melakukan proses sidang di PN Pusat untuk menentukan itu. Huruf saja yang sudah sah dia insinyur masih melakukan proses penetapan. Apalagi dari Dr. Andes ke insinyur. Ada 2. Dari wali kota Dr. Andes, tahu-tahu gubernurnya ke atas insinyur. Nah ini cobalah, artinya media lah yang lebih tahu soal ini. Saya kira mungkin itu kalau memang mau dilanjut, silakan, mungkin ada lawyer Mbak Kurnia. Setelah itu ditutup dari 2 orang. Bukan lawyer. Iya. Dalam hari ini dilaporin. Lapor juga. Ya, tapi kan lawyer basic. Kalau sampai kan Terserah apakah Roy Ya, dulu baiklah. Ya, silakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tadi yang seperti sudah saya sampaikan bahwa ya bahwa tanggal 15 kemarin kita sudah dari UGM. Ini Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar. Pak Roy juga UGM. Iya, merupakan UGM asli Pak. Asli. Ya, Pak Roy adalah UGM asli. Enggak kayak yang lain ngaku-ngaku ya. Baik, langsung saja kita dengarkan penyampaian dari Bapak Dr. Roy Suryo. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas tadi semua penyampaian yang sudah dilakukan ya, mulai dari Prof. Egy Sujana sampai terakhir tadi Pak Ahmad Sah. Jadi saya ingin menegaskan bahwa kami berterima kasih atas dukungan rekan-rekan lawyer terutama dari TPUA yang hari ini sudah menegaskan sekali lagi ini adalah sikap dukungan dari masyarakat dan dukungan dari orang-orang yang masih peduli akan kejujuran dan kebenaran. Ya, jadi kami ini alhamdulillah tidak hanya merepresentasikan lulusan UGM asli. Ya, kebetulan saya S1 S2 UGM, S3-nya di UNJ, Dr. Rismon itu S1 S2 UGM, S2-nya ada lagi di Jepang dan juga S3-nya juga di Jepang. Dr. Tifa kebetulan juga S1 S2 di UGM dan sekarang dokter lagi dijalani. Artinya apa? Termasuk juga dengan para calon terlapor yang lain ya. Ada Pak Egy Sujana, ada juga Ibu Kurniatri Royani yang juga sudah disebut-sebut ya. Apa yang kami lakukan ini sebenarnya benar-benar adalah research ilmiah. Ya, research ilmiah berdasarkan saintis, berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi dan di dalam ilmu pengetahuan nanti Dr. Rismon juga akan menyampaikan, yaitu mengenal istilah-istilah yang mungkin istilahnya sama dengan istilah hukum, tapi di dalam ilmu pengetahuan itu berdiri sendiri. Tidak bisa kami tunduk begitu saja. Jadi kalau bilang palsu, itu adalah palsu secara ilmiah. Fake dokumen itu bukan adalah kebencian ya. Bukan kebencian, itu benar, itu fakta ya. Kalau memang false, true or false atau fake itu adalah memang istilah yang memang harus kami pertanggungjawabkan gitu. Dan yang menarik adalah ketika kemarin seorang yang tadi disebut dia sudah mengaku dia adalah warga biasa padahal sebenarnya dia masih pejabat negara dengan menyandang sebagai Dewan Pengarah di Danantara, itu adalah benar-benar sudah melakukan tindakan pembodohan atau pengkucilan terhadap istilah kebebasan atau keterbukaan informasi publik. Karena justru pada tanggal kemarin hari Rabu ketika dia melaporkan pada tanggal 30 April itu sebenarnya diperingati sebagai Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Seharusnya di situ orang itu mengungkapkan tentang keterbukaan informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu adalah memutuskan soal keterbukaan informasi dan itu diputus dulu pada tanggal 30 April tahun 2008. Jadi 17 tahun usianya dan sekarang sudah berlaku. Dia datang ke Polda Metro Jaya tepat pada Hari Keterbukaan Informasi untuk menutupi keterbukaan yang ada. Yang seharusnya dia harusnya datang di Solo untuk menunjukkan keterbukaan informasi terhadap sidang yang dilakukan gugatan oleh Dr. Taufik dan kawan-kawan. Justru dia tidak membuka keterbukaan informasi, justru dia menutup dan hanya menunjukkan kepada penyelidik. Apa yang dilakukan terhadap penyelidik itu sama sekali adalah bukan tujuan awalnya. Artinya sama sekali tidak memenuhi syarat. Karena apa? Karena awal itu orang hanya membuat LP saja dan mungkin di BAP prosesnya meskipun dikatakan seolah-olah banyak dibeli 35 pertanyaan, biasanya 35 pertanyaan itu belasan pertanyaan hanya soal identitas dia pribadi. Jadi tidak menusuk ke pokok perkara, gitu loh. Nanti pokok perkaranya baru akan diperiksa setelah apa? Setelah nanti dipanggil saksi-saksi, setelah nanti ada ahli, ada uji pemeriksaan alat bukti yang nanti ada. Dan setelah itu baru gelar perkara. Jadi dia memang harus datang lagi untuk menunjukkan itu. Dan bagaimana ketika datang lagi itu ada ahli-ahli digital forensik yang nanti akan mungkin dihadirkan. Dan kami juga dalam hal ini kami menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rismon akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Ada beberapa referensi ahli digital forensik internasional. Dan itu prosesnya gak cuman datang jam 10 kemudian jam 12 sudah pulang. Ya, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi sekali lagi kita juga menyampaikan bahwa kami siap melakukan itu, apalagi kami terima kasih sekali lagi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalannya ya. Kami didukung oleh para lawyer yang luar biasa dari TPUA dan juga teman-teman yang mendukung sampai kemarin sudah ada ratusan kawan ya. Kita ini satu ya. Kita ini semua bergerak bersama ya untuk tujuan demi masyarakat. Kami bukan Roy Suryo sendiri, bukan Responsi Anipar sendiri, bukan Tifa sendiri, bukan Egy Sujana sendiri, bukan juga Bu Kurniatri Royani sendiri, tapi kita bergerak atas nama masyarakat. Satu kata yang terakhir, yang penting adalah kejujuran. Dan kalau memang kejujuran itu tidak bisa diungkap di sini, ya, memang kami rela untuk melakukan ini semua dan insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita semua. Terima kasih. Ya. Boleh sedikit, Pak? Teman-teman bentar. Ya. Waktu datang nanti Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya. Iya. Dan
katanya itu rental. Nama sebuah perusahaan. Bohong lagi dia. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Anaknya. Oke. Istrinya Bobby. Istrinya Bobby. Ini fakta. Istri dari Gubernur Sumatera Utara Istri yang dari aktif. Gubernur Nggak Sumatera bayar Utara pajak aktif. coba. Ya. Oke. Jadi nggak berhenti berbohong walaupun udah pensiun. Sekali sudah bohong akan tetap ditutupi dan Oke. terbohong. Ketagihan. Iya. Nah, tapi sedikit Pak. Iya. Jadi tadi Bapak bilang datang jam 10, pulang jam 12. Iya. Apakah itu indikasi perlakuan istimewa? Iya dong. Loh iya, masuk aja mobil bisa masuk ke ruang langsung. SPKT. Oh iya, Biasanya kalau parkir kita jauh ya. kita parkirnya dan dari disambut. Ya, Ya. disambut. Kita kagak pernah dari gitu. Iya, dan itu sebenarnya biasanya masuk juga dari pintu situ, masuk tuh dari pintu kiri, itu masuk dari pintu belakang gitu. Oke, jadi Itu salah perlakuan itu. istimewa ya di Ya. Polda Metro Jaya. Nggak boleh itu. Kita Kata- harap tidak ada perlakuan istimewa lagi di kedua, ketiga, dan seterusnya. Satu lagi tidak boleh ada diskriminasi atau bahkan tidak boleh ada kriminalisasi. Oke, Ya. dan mohon dipakai ahli digital forensik yang netral. Ya, ini Dr. Rismon Oke. akan bisa menambahkan. Ya. Baik, silakan. Ini ada juga alumni UGM asli juga ini. Oh, sangat Ya, asli. Silakan, Dr. Rismon. Balik ke akademi. Yang ijazahnya berani ditunjukkan ya. Ya, ya. Sekarang masih punya ijazah aslinya, Pak. Itu saya analisa juga. Terbukti. Silakan. Jadi saya biar jangan berulang-ulang statement saya di beberapa podcast yang lalu Pak ya. Siap, ya. Angle-nya berbeda aja. Ya dong, berbeda dong. Yang terbaru. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara. dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh. Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi Waduh. jadi ini kita harus hati-hati para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya, dan pasti 11.000 triliun % palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan. Begini, Supaya- Pak, belum hanya orang nanya kok sampai 11.000 triliun kan, usia 100% aja bisa. Bisa kan Tapi dramatisir Itu sama penekanan aja. biar viral. Biar viral. Tahu. Kan banyak konten kreator di sini Pak. Ya kan? Bahasa akademiknya 100% ya. Bahasa viralnya YouTube-nya 11.000 triliun % biar Dari kantong kiri ya. iya, kanan ya kan. Jadi Pak Joko Widodo ini ya dan UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta Mas? Apa? Solo, sama sama ya, Pengadilan Negeri Solo. Waktu di kita juga dia nggak datang. Iya, 2 kali nih UGM dan Di kita Jokowi. 3 kali. Nah, ya. bayangkan ya, UGM kompak tidak datang bersama Jokowi menghadiri Sidang di sidang Solo. mediasi di Solo. Seharusnya kan kalau memang dia punya Ijazah. semua dokumen ya terkait studi mereka, studinya dia datang saja gitu. Nah ini kan semakin menguatkan statement saya kan Bang, 11.000 triliun %. Jadi bukan sekedar itu bos, dia melecehkan pengadilan. Dia Wah itu. melecehkan ya Bang ya. Iya dong. Proses mediasi itu kan proses Iya. peradilan juga ya Bang. Contempt of court. Oh, Contempt gitu of loh. Jadi semakin tidak datang Pak Jokowi, maka statement saya semakin mengerucut. Semakin benar. Makin benar. Persentase orang yang percaya Rismon dan Roy Suryo dan Bu Tifa akan semakin besar. Mungkin nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Ya kan? Kalau itu 11.000 triliun % percaya ya. Gitu loh. Pas itu. Karena orang benar kan tidak mau capek-capek membayar lawyer. Ya. Pergi capek-capek melapor, itu kan capek. Ya. Tinggal tunjukkan Capek ini dan uji keluar semua. biaya. Keluar biaya Pak. Dari Solo ke Ini Jakarta, deh, ya. uji semua kan gitu. Terus ya itu terkait Pak Jokowi. Yang kedua, nah ada perdebatan dari Pak Roy Suryo di Liputan 6 ya, SCTV maupun di Kompas TV itu mengisyaratkan ya bahwa ijazah SD sampai S1 yang diklaim dibawa
itu hanya diperlihatkan pada petugas ya. Betul. Nah, petugas begitu ya, terus memang kemampuan petugas itu setelah melihat langsung tahu itu asli kan, nggak begitu. Terus katanya dibawa pulang. Nanti kalau diminta lagi, Saya datang lagi. datang lagi, dibawa lagi, ditunjukkan lagi, harusnya kan ditinggal. Iya, harus. Harusnya kan ditinggal. Bagaimana mereka menguji forensik kalau nggak ditinggal? Enggak, kalau Mungkin laporan- Pak Joko Widodo tidak percaya sama polisi itu. Bukan, mungkin Jangan-jangan nanti ditaruh di polisi terus ijazahnya dipalsu gitu. bukan lah. Gini, Mungkin ya karena ijazahnya palsu, pura-pura aja dibawa. Gitu. Ini jangan, ya singkatnya keras. Pelajaran yang sempurna kalau ke SPKT itu menyangkut pembuktian ya itu biasanya harus ditinggal, tidak boleh dibawa kembali dan tidak ada lagi bahasa Karena jadi kalau alat bukti. diperlukan. Karena itu jadi alat bukti ke arah bukti, jadi harus ditinggal. Harus dicek. ditinggal ya? Iya. Terus ada lagi satu statement yang membuat saya tercengang ya. Karena saya sendiri melihat di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu bahwa skripsi Joko Widodo itu tidak ada nama maupun tanda tangan dosen penguji. Tetapi kemarin sama si Kasmojo itu. pembimbingnya itu Bang, Kasmujo. Kasmujo. Tetapi di SCTP kemarin ketika debat dengan Pak Roy, Yakub Hasibuan mengatakan lembar pengesahannya ada. Dosen penguji. Nah, ini perlu Bang. Dari mana itu lembar pengesahan Baru disisipkan lagi. skripsi itu untuk dosen penguji? Padahal pada saat pertemuan 15 April kemarin, kedua wakil rektor tersebut mengatakan Tidak tidak ada. Kenapa sih Yakub bisa bilang ada? Nah, repro lagi Bang, menipu lagi dan menipu lagi dan menipu lagi. UGM kan sudah berapa kali kita dapati Berarti si Yakub ikut nipu dong. Saya nggak tahu Bang. Turut serta. Turut serta. Pasal 55 dia. Wah. Ya kan Bang? Iya dong. Nah, di wakil rektor sudah menyatakan tidak ada. Berarti kita pertanyakan dari mana mereka repro itu. Kita uji juga tanda tangan. Nanti uji forensiknya kan banyak Bang. Uji teknologi, tinta, kertas, belum lagi pattern, ya, belum lagi kalau kita sewa nanoteknologi itu mungkin selesai 1 hari itu Pak Jokowi harus langsung dipenjara ke Nusa Kambangan itu supaya tidak memengaruhi lagi pejabat-pejabat lainnya. Kalau ada istilah karbon apa tuh karbon? Uji karbon. Uji karbon itu untuk analisa usia. Usia kertas. Iya, usia kertas Bang. Oke. Tapi yang paling apa Bang? Yang paling exactly saya kira uji usia tinta dan jenis tinta Bang. Tapi menurut info katanya tahun 2018 dia baru dibikin ijazah. Itu gimana? Itu diupload di ETD-nya. Ya, ada itu ya? metadatanya yang diupload oleh seseorang di Electronic Thesis and Dissertation. Jadi diupload 2018. Ya, nanti detailnya ada tuh. Detailnya ada. Dia terbuat dari apa? Udah punya rantungan. Bukan scan. Ada, ya. Kayak hati-hati UGM. Itu belum semua saya keluarkan. Ya, selama ini. Top. Jadi UGM pesan saya ya. Inilah kan tanda-tanda kalian terus menipu ya, ingin menjadi keset kakinya Jokowi. Kalian tidak berani datang ke Pengadilan Negeri Surakarta karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Sadis betul tisu. Kan kita dapati berapa kali mereka memasukkan dokumen Bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan Tanda berbeda. tangannya beda. Gitu loh. Kira-kira disogok berapa ya UGM? 11.000 triliun. Jika Bang Rismon, jika kemudian UGM melihat adanya muncul ya isu di permukaan adanya ijazah yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh UGM. Jika di kemudian hari UGM memperbarui bahwa ijazah itu adalah produk UGM asli nih, dikeluarkan yang baru, apakah bisa dideteksi dengan tadi yang dibilang Ella dan lain-lain bahwa itu ijazah pengeluaran terbaru gitu? Kalau UGM merilis resmi Iya. ya, Bang. Kalau UGM merilis resmi maksudnya memang kertasnya UGM gitu. Kertas UGM ya. Tetapi baru. kan baru gitu ya. Baru. Ya asli tapi palsu. Iya. Karena usia kertas kan bisa Iya, dapat, bisa usia diuji. tinta juga dapat. Dan usia teknologi. Kan kemarin kita sudah ya nanti di pengadilan. Iya. Ya kalau UGM masih belum Iya. minta maaf dan Jokowi ya belum minta maaf di pengadilan nanti kita Dan buka. mengaku. Iya. Kemarin anak-anak saja sudah bisa mencocokkan lembar pengesahan skripsi itu pakai Photoshop atau Corel Draw. Udah itu. bisa ya? Udah bisa dicocokkan Iya. itu sesuai itu Times New Roman yang belum ada saat itu. Mungkin Tahun 85. Apalagi saya pakai program font mungkin identification. senjatanya disimpan aja Bang untuk di pengadilan. Ya. Nah, itu di YouTube atau di TikTok. Anak-anak saja sudah bisa mencocokkan itu. Anak-anak loh.
Betul, 9192 diketik. Jadi Pak Jokowi tidak ada lagi ruang bagi Anda untuk bermanuver kecuali menggunakan tangannya Listio Sigit Prabowo. Ya, betul. Gitu loh. Lebih baik minta maaf. Bisa jadi Profesor Egy kasih maaf. Iya Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Sebagai Misalnya sesama menga- muslim mengaku- diajarkan menurut Ali Imran ayat 134 maafkan kesalahan orang. Pasti Tapi hukumnya- buat si Jokowi kayak begini mah susah dimaafin lagi udah pembohong luar biasa bagaimana sih? Ya masih Dan dibuka tidak lah. tidak tergantung saya kan rakyat Indonesia kan banyak. Oke, mungkin Tapi kan tim TPUA bisa didengar. ya, mungkin sedikit Dr. Rismon. Kan Abang sudah berkali-kali nih menjadi ahli untuk di kepolisian atau di pengadilan. Menantang kepolisian. Oh, menantang kepolisian. Nggak Pokoknya di, pernah kepolisian. pokoknya di kasus-kasus seperti ini sudah sering lah diajak menjadi saksi ahli. Kira-kira bagaimana sih kemungkinannya bahwa ahli yang dipilih oleh kepolisian itu akan netral? Tidak ada ya, kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, polisi tetap tends to abuse the evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka. Kecuali ada people power kita ini, ya. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo, gitu loh. Ini the end chapter ini. Ayo rakyat, ya. Ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga itu. Ya, memang siapa mereka itu? Ya, nenek moyang saya tewas untuk kemerdekaan Indonesia. Memang nenek moyangnya tewas enggak? Belum tahu saya. Belum tahu kan? Gitu loh. Ini kalau dinasti berarti tidak satu orang dong. Ya. Ya iya dong. Nanti kita buka lagi fufu apa itu. Siap. Mantap. Jadi UGM ya. Jadi kesimpulannya Gibran junid kedua. Pupu papa. Ya, mungkin kalau Jokowi ya sikap tindak tanduknya selalu menipu dia. Ya, betul. Tapi kita masih ada harapan untuk UGM. Masih ada harapan untuk internal UGM itu mendesak petinggi UGM untuk berani jujur. Iya. Ya, tidak ada lembar pengesahan skripsi seperti itu. UGM tahun 1985 jangan menipu dunia. Itu bukan hanya menipu Indonesia loh. Ya, betul. Mereka menipu dunia. Menipu peradaban. Ya. Miliaran peradaban di dunia ini dia tipu, masa begitu ada 1985. Dan termasuk mungkin kita undang OCC RP juga ya. Terus ke Kalau sidang bisa itu ya, meliput. dituliskan, Ya. ditembuskan itu bahasa Inggris. Coba tes forensik di dunia kalian, di negara kalian. Ini ijazah ini produk tahun berapa ini gitu. Oke. Gitu. Jadi Ya. tidak seperti orang-orang yang menuduh katanya Dr. Rismon ini yang mengada-ada katanya. Katanya ada satu kumpulan Iya, itu. forum Alumni. digital forensik Indonesia menuduh Anda yang ahli mengada-ada. hukumnya namanya si Marcos tuh gimana? Pak? Gini. Nah, gini. Sendiri bukan berarti salah, banyak bukan berarti benar. Ya. Ini ya. Ya, AFDI dulu, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, ketuanya Muhammad Nual Azhar. Ya. Ketuanya AFDI itu. Dan dia Kepala Laboratorium Komputer Forensik Polri. Apa yang dia lakukan? Memanipulasi barang bukti digital. Pendiri AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Kalau kalian yang katanya tadi komunitas itu datang ke Jakarta, kalau mau diongkosi ada itu Kagama Cirebon. Ya. Ya, Pak Heru Subagia mengongkosi kalian sampai hotel, sampai ongkos, datang kita ketemu di podcast. Ya, salah satunya namanya mau disebut Pak? Iya, siapa? Nggak usah, nanti terkenal ya. Nggak usah disebut. Karena dia ratusan kali nelpon saya ingin nebeng gitu loh. Oh, nebeng terkenal. Pansos. Pansos. Ya udah, nggak usah. Pansos. Jadi datang. Saya tunggu sampai kapan? Senin. Besok kan masih seminggu kan? Minggu. Ya. Besok berangkat kalian. Hubungi Pak Heru Subagia. Kagama Cirebon. Kagama Cirebon. Gratis. Kita ketemu di mana? Terserah. Ya, pilih podcast yang kalian anggap netral atau bagus ya. Bukan lama lagi bos. Ada sarannya nggak buat Presiden Prabowo? Oke. Oh, Presiden Prabowo sekali lagi saya Nah, itu penting itu, Pak. sarankan Mudah-mudahan Pak didengar. Prabowo Subianto. UGM ini kan bukan pemilik otoritas tertinggi dalam autentikasi ijazah ini. Ya, mereka mengeluarkan bukan berarti statement mereka mengatakan bahwa ini asli terus selesai di situ. Ya. Ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi punya ahli di sana. Coba verifikasi statementnya para petinggi UGM itu. Bagaimana kalian merekonstruksi para ahli Kementerian Sains dan Teknologi itu merekonstruksi lembar pengesahan yang sangat cantik itu? Jangan bohong. Ya. Dan bisa Itu- perintah gitu Prabowo. Iya Pak Prabowo, Ya. perintahkan. Dan jangan sampai kementerian tersebut
ya menipu peradaban lagi. Ya. Itu nggak mungkin dan nggak pernah ada itu teknologi seperti 1985, nggak pernah ada. Kalau kita bicara spesifikasi hardware, software ya, hardware terutama untuk menciptakan font yang cantik itu perlu RAM yang tinggi untuk menciptakan lekukan itu. Iya, gitu loh. Untuk menciptakan dia kan perlu memori untuk komputasi, Ya. untuk membuat lekukan yang cantik itu. Ya. Itu memerlukan RAM yang tinggi ya, seperti yang kita punya sekarang. Belum ada itu. Oke Bang, ini penting Bang. Ini jawaban yang juga harus dijawab dengan cukup ilmiah. Bagaimana seandainya apa yang Abang katakan tadi tentang masalah ijazah KKN, sekresi, bodong, tapi ternyata Jokowi bisa melakukan itu asli, apa mungkin itu kira-kira? No, you cannot cheat the technology. Ya. Itu Itu sehebat apa kecuali Anda punya mesin waktu, mungkin bisa. Malaikat lah maksudnya. Malaikat Bohong. gitu, ya, setingkat malaikat. Saya Tapi sedikit ya, Ya, ya. Nah, itu saya penting. minta, saya pesan untuk Bapak Prabowo tolong diangkat Pak Rismon ini jadi rektor UGM. Pak Suryo jadi Menteri Pendidikan Nasional. Aduh, enggak. Pakat nggak? Itu permintaan pribadi Pak Damai lebih. ADHR. Geser. Enggak apa-apa. Pak, geser Pak. Oke, saya mau ketemu. oh situ. Ya, silakan. Mungkin sekarang kita kasih. Bentar, sedikit Bang. Oke, ya Pak Roy mau menambahkan sesuatu dulu sebelum kita ke Ibu Kurnia. Gini, jadi saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan Bang Azam ya. Apakah mungkin teknologi itu dirunut ke belakang? Ya itu. Sejujurnya tidak mungkin. Tetapi rekayasa itu selalu ada dan itu mungkin terjadi. Contohnya rekayasa apa? Tadi pertanyaan bagus ya. Apakah dimungkinkan nanti ternyata ditunjukkan ada skripsi baru gitu ya, yang dibuat semirip-mirip yang ada. Mau dibikin semirip mungkin, insya Allah akan ketahuan. Ya, akan ketahuan. Meskipun itu coba digunakan teknologi untuk menduplikasi yang lama. Dan yang paling penting lagi, tidak boleh kalau ada sebuah ijazah yang hilang atau skripsi yang hilang, itu kemudian dibuat baru. UGM itu sudah ada formatnya. Andai kata hilang, itu kemudian ada yang namanya surat pengganti. Bukan ijazah itu dicetak lagi. Jadi ini mungkin skenario ini. Jadi seolah-olah itu pernah hilang. Kan ada satu profesor dari hukum, meskipun itu katanya pendapat pribadi, ijazahnya pernah hilang. Kemudian sekarang dibuat lagi. Itu nggak boleh kalau ada dibuat baru persis. Kecuali munculnya surat keterangan. Tapi kalau surat keterangan pun nanti harus diverifikasi. Jangan-jangan itu surat keterangan yang memang sengaja dibuat karena ijazah yang dulu nggak ada. Ya. Nah di kesempatan ini saya ingin menegaskan lagi bahwa menarik ini. Jadi ada seorang yang kemarin menjadi pemicu ini muncul semua, yaitu kader dari partai sebar ijazah itu ya, dari PSI itu, namanya Dian Sandi Utama. Masuk jebakan dia. Saya memang di salah satu siaran live itu mengatakan dia memastikan bahwa itu asli dan itu dikatakan dari Jokowi ya. Nah, dia bantah ini dalam tweetnya yang terbaru. Saya tidak pernah mengatakan itu dari Jokowi. Bagus ya, karena di diskursus bersama Dr. Rismon, saya paksa dia untuk mengatakan itu dari mana. Itu bukan dari Jokowi. Berarti hoax. Kalau itu dia mengatakan asli, gitu loh. Dan kalau selama ini kemudian disalahkan, kami ini menganalisis ya, Dr. Rismon, saya menganalisis ijazah yang salah ya. Nah, berarti ijazah yang salah itu dia yang nyebarkan. Masuk perangkap dia. Itu loh, itu memang sengaja. Kalau dalam live saya katakan dalam utasnya dia cerita-cerita gitu. Iya, menyebar luas. Jadi Dian Sandi itu ngancam gitu di tweetnya. Berarti justru Pak Jokowi harusnya melaporkan si Sandi Utama Iya, karena lojaknya selalu mengatakan semua yang beredar itu tidak benar. Karena ijazahnya itu tidak pernah dikeluarkan dan masih dalam bentuk masih dalam bentuk laminating. Demikian juga Pak Jokowi harus nuntut orang namanya Dr. Sigit Sunarta di UGM karena tahun 2017 Pak Sigit Sunarta itu menampilkan fotokopi yang sama dengan yang dikeluarkan Dian Sandi dan itu ada rekamannya dimuat di Kompas TV dan disaksikan oleh kaitannya teman-temannya dan dibesarkan dalam Infocus gitu ya, dalam screen yang besar gitu. Nah, jadi karena itu cukup identik dan kalau itu dikatakan tidak benar, maka adalah sekarang penyebar hoaxnya itu udah kena. Jadi sebenarnya kebohongan itu mau ditutupi dengan kebohongan yang lain akan ketahuan, gitu loh. Dan satu lagi yang penting lagi, ada hoax juga yang diedarkan. Konon kami ini minta maaf kepada UGM. Oh, enggak ada. Ya gitu. Pak, memang di ruangan tanggal 15 itu kami mau pamit sebagai orang beretika, ya,
kami pamit dan mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang benar itu dipotong. Oh, Ya kan, jadi soalnya kami itu mohon maaf gitu. Ini kalau orang mengerti etika, ya pasti kita meminta dan itu makanya kalau lihat itu utuh. Hari ini kami masih menagih janji dari Universitas Gadjah Mada. Mana rekaman utuh pertemuan selama 1 jam 20 sekian menit. Ya, karena kalau dipotong-potong disebut-sebut Roy Suryo sudah memeriksa foto-foto dari UGM. Saya nggak memeriksa. Lah ya, saya hanya melihat aja. Meriksa itu adalah dengan menggunakan alat. Sama seperti petugas kepolisian yang menerima laporan Pak Jokowi kemarin. Betul. Itu pasti nggak memeriksa. Ya pasti cuma melihat. Pengakuan yang sama disampaikan oleh salah satu ketua KPU kemarin yang ketemu saya di Kompas TV. Yang namanya verifikasi KPU itu ternyata dia hanya melihat saja. Kemudian dilihat ada legalisir dari UGM apa ada, ya sudah. Menanyakan UGM. Jadi dia nggak meriksa, dia nggak punya alat verifikator, dia nggak punya alat uji forensik. Udah, saya hargai kejujuran Pak Ilham semalam, ya gitu, dan itu semakin menambah kita bahwa KPU jangan dibawa-bawa untuk meriksa. Jadi mungkin KPU juga tertipu. KPU mungkin juga tertipu. Dan juga KPU sekarang malah aneh. Ketika dicek Dr. Taufik, hilang semua data-datanya. Hilang. Aduh ini. Jadi sekali lagi jangan percaya hoax-hoax yang ada. Ya. Ya. Ini penting. Gak apa-apa Mas banyak. Ini masalah digital ya. Ya. Orang kalau itu tes ujian, itu kan mendaftar. Ya. Katakan tahun 80. Nah, bisakah misalnya yang sudah daftarnya itu nggak ada, terus sama dia ditambahin? Nah, inilah makanya rekayasa itu selalu terjadi. Bisa. Kalau tidak melihat lembaran yang utuh, kemudian kita periksa ya, bukan hanya file digital, tapi ada kertasnya betul, ya. Kita periksa, baru kita mungkin nanti bisa menganalisis di tahun itu. Jangan hanya percaya potong-potongan. Kan banyaknya tuh cropping tertulis di situ Fakultas Kehutanan UGM. Kalau itu lembar besar, menariknya apa? Nggak mungkin ditulis Fakultas Kehutanan UGM lagi, pasti judulnya di atas itu Universitas Gadjah Mada gitu. Masa di bawahnya masih ditulis UGM lagi gitu loh. Jadi itu kan potongan-potongan sebenarnya dari tipu-tipu sedikit itu aja. Jadi pasti akan ketahuan. Jadi sekali lagi sangat bisa ketahuan. Dan sekali lagi yang Dr. Rismon sudah lakukan, yang saya lakukan itu kami memegang yang namanya primary evidence. Bukti primer yang namanya skripsi. Ya, skripsi itu udah lihat. Analoginya sederhana. Kalau skripsinya saja 99,9% palsu, ijazahnya nggak mungkin asli. Kecuali kalau skripsinya asli, bisa ijazahnya palsu masih bisa. Ya toh? Ijazahnya asli masih bisa. Tapi kalau skripsinya 99,9% itu palsu, udah nggak mungkin lagi ijazahnya asli. Clear ya? Oke. Jika yang dipegang ijazah Joko Widodo itu adalah ijazah yang diposting sama Dian itu, apakah bisa dipastikan ijazah Jokowi yang dipegang itu keasliannya? Kalau sudah yang terpakai, maka dia sudah melawan statementnya sendiri. Melawan statement. Iya, katanya ijazah itu nggak pernah dikeluarkan kemanapun. Ya. Dan itu kalau yang itu memang sudah kami teliti, baik dengan error level analysis, dengan face recognition, dengan face comparison, bahwa itu tidak mungkin kalau itu asli. 99,9% itu palsu. Adakah SOP pada saat di ijazah itu pakai kacamata? Boleh? Ya. Siapapun yang tahu ya pada saat tahun-tahun zaman itu memang ada dua yang dilarang. Mohon maaf ini untuk ibu-ibu yang berhijab ya. Tahun itu pun pakai hijab juga nggak boleh. Ya, harus kelihatan kupingnya. Ya. Apalagi kacamata itu maupun kacamata kir aja, kacamata optik saja itu harus dilepas. Kalau saja ada orang yang berani bersaksi, ya gitu, boleh kok pakai kacamata. Sangat-sangat kita sayangkan UGM kalau seperti itu. Tapi tidak ada itu dimanapun yang namanya kacamata. Universitas saya aja nggak ada. Nggak ada. Tapi mungkin menambahkan sedikit Pak. Ini menarik tentang kacamata dan seseorang wartawan yang diberi kesempatan Pak Jokowi melihat ijazah tersebut di Solo. Bersaksi bahwa di foto ijazah itu berkacamata. Iya. Berarti kemungkinan sama dong. Barangnya sama. Makanya kita lihat saja. Itu kontradiktif lah dengan pertanyaan dengan statement lawyernya Jokowi kemarin. Satu yang saya tambahkan untuk keterangan Dr. Rismon tadi tentang si ahli itu yang katanya ahli. Itu hanya berani teriak-teriak di medsos ya gitu. Sudah ditantang, sudah ditawarin, ayo mau dibayarin sama pengurus keagama. Ya gitu, pengurus keagama Cirebon ya untuk supaya datang tadi sudah disebut. Dan nggak usah percaya dia lah, itu si obo-obo itu. Ya kan namanya dia kan mengingatkan pada si obo-obo itu. Ya, penyanyi di obok-obok. di Google aja. Oke. Jadi yang menarik setelah pakai kacamata di foto katanya pecah kacamata. Kasihan sekali.
nggak bisa beli kacamata kok bisa beli printer canggih. Nggak ada, dan printernya belum diciptakan. Belum ada. Nah, kira-kira Ya. Ibu Kurnia Ya, Bu Kurnia. Ya. Kita Kira-kira dengar ada statement dari kita Ibu dengar Kurnia. suara halus. Baik pemirsa, ini di tengah kita juga telah hadir Ibu Kurnia yang akhir-akhir ini viral dengan inisial K. Inilah beliau yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Silakan Ibu Kurnia. Terlapor juga, Bu. Terlapor juga bersama para dokter di depan kita ini. Silakan. Tapi Ibu yakin inisial K itu Ibu? Tidak ada yang lain kecuali kunyuk misalnya kan. Oh, oke. Cebong. Pasti saya. Nggak ada yang lain di TPU ya? Pakai di mana, Bang? Anu di Jadi di TPUA inisial K itu adalah Ibu Kurnia. Mata saya ini kurang bagus. Nggak apa-apa dipegang aja, Pak. boleh. Kali ya. Pegang aja. Oke. Ini aja. Oh, sih nggak apa-apa. Kita bisa tuh nggak apa-apa. Nah, Saya kalau khawatir kalau kepleset kesan. Oh iya. Ya, oke. oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya agak sulit kalau nggak tanya ya, karena terlalu banyak yang ingin saya sampaikan ini gitu. Ketika pertama kali ada yang menyampaikan kepada saya bahwa Bapak Joko Widodo melakukan suatu press conference ya, walaupun mungkin tidak resmi, dan menyebutkan selain nama Bang Roy Suryo, kemudian Risman Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifauzia Tiasuma, itu ada 2 nama, yaitu ES ya, tapi tidak pakai nama langsung karena inisial saja, dan K. Itu saya sudah bisa menebak itu adalah saya ya, tidak ada lain. Dan itu saya yang timbul di hati saya rasa perih ya. Perih nanti dulu ke Joko Widodonya, perih kepada tim kuasa hukumnya ya. Bagaimana mungkin Anda yang berada dalam satu organisasi dengan saya ya, dan tidak usah saya sebutkan ayahnya adalah pimpinan daripada organisasi saya, memberikan suatu pendapat hukum, kemudian juga nasihat-nasihat hukum yang menurut saya sangat luar biasa ngawur ya. Perlu diketahui keberangkatan kami ke Jogja, keberangkatan kami ke Solo itu baik-baik saja ya. Kami berkirim surat sampai 2 kali, sekali tidak diterima kita ulangi lagi. Itu saya merasa tuh, Arif ayo diulang lagi Pak, kirim suratnya, insya Allah yang kedua ini kita akan diterima. Betul, dan tidak diterima kan begitu. Walaupun ada insiden di jalan, kami bersyukur ya, itu semua qadarullah, Allah akan mengirimkan kawan-kawan seperjuangan ya. Dr. Suryo dan kawan-kawan mewakili kami karena jam 8 tersebut kami masih berjibaku dengan kemacetan tersebut ya. Nah jadi kami baru sampai jam 11 waktu itu begitu. Nah kemudian waktu kami ke kehutanan juga kami diterima dengan baik walaupun dengan ekstra usaha begitu ya. Nah kelang 1 hari besoknya kita ke Pak Jokowi, itu pun baik-baik. Kalau tidak mungkin dia terima kan. Buktinya apa? Pas pampres yang bodinya seperti Robocop itu sangat ramah sekali, senjata lengkap ya. Ya, saya perempuan sendirian, ada Rahmat, ada Pak Arif, dan ada Bang DHL serta Bang Rizal Fadila. Itu katanya apa? Silahkan ibu dimakan serabinya. Ini serabi yang paling enak di Solo. Dan dimakan ya kan? Lagi puasa. Kita ini berpuasa untuk pada waktu. puasa. Jadi kalau kita mau buka, misalnya kita pikir ada orang mau ngajak makan, boleh kita buka. Tapi saat itu kita buka puasa begitu. Nah jadi itu saya juga agak kerepotan Bu untuk menghalau Projo karena saya bilang kepada Projo itu, Bapak aja mau nerima kok kalian nggak mau nerima, udah kamu sana dulu, jangan bikin suasana nggak kondusif gitu. Artinya kami diterima. Pertanyaannya, orang yang diterima dengan baik-baik, bicara dengan baik-baik tanpa emosi ya, tidak ada emosi kami, walaupun kita sempat berdebat, itu berdebat yang sangat sopan ya, karena meskipun saya mengakhiri perdebatan itu dengan mengatakan, baiklah Bapak, jika tidak didapatkan suatu kesimpulan di antara kita, Bapak akan tidak akan menunjukkan ijazah tersebut ya, kemudian akan melakukan tindakan hukum. Kami pun demikian, kami akan terus menegakkan hukum ya, dengan menegakkan hukum dan dengan menggunakan hukum yang ada di Indonesia ini. Itu akhir jawaban kami. Jadi bagaimana mungkin akhir yang baik itu ya, kemudian dia simplifikasi dengan melaporkan kami. Jangan lupa ya, jangan lupa. Saya ingat apa kata orang di sebelah saya ini ya, yang memberi inspirasi, mengatakan you have to open to knowledge, you have to open to IT ya, informasi and also teknologi kan begitu. Jadi kalau kita sudah 2 itu, nggak gampang kita mengkriminalisasi orang. Nah terlebih lagi kenapa saya bilang tadi, kok rekan sejawat itu ya memberikan suatu nasihat untuk mempolisikan kami. Masa kamu nggak tahu saya ini sebagai pengacara begitu? Bang Egy itu pengacara, Rizal Fadila itu juga pengacara. Kami punya hak imunitas. Kalau polisi imunnya itu dengan dia mempunyai senjata diperbolehkan, berpakaian seragam ya kan. Kalau pengacara itu hak imunitasnya apa? Ya itu tadi undang-undang yang ada pada dirinya, yaitu undang-undang advokat. Nah itu apa? Anda mau mengatakan bahwa itu akan Anda libas karena Anda memegang kepolisian begitu? Nah saya mau mengatakan ya, ada ketidakpercayaan di hati kami. Hari ini Pak Sigit Listio itu sudah hampir 4 tahun lebih ya menjadi Kapolri ya, dan itu sejak tahun 2021. Berapa banyak orang yang dia langkahi itu, dan dia besar dan berprofesi demikian itu karena tentu bantuan daripada Bapak Joko Widodo. Nah oleh karena itu ya terus terang sebagai orang biasa ya, tetapi kami adalah penegak hukum, kami menginginkan ini tidak bisa main-main ya. Kita tidak bodoh, kita semua ini orang yang cerdas. Kita cuma nggak punya kekuasaan. Tapi jika tak punya kekuasaan, kami minta rakyat se-Indonesia ini untuk memantau ya.
Jangan kalian bikin gempa. Dulu jadi presiden menyusahkan rakyat, hari ini jadi rakyat menyusahkan presiden dan rakyatnya. Ya. Saya terus terang saya katakan. Saya mohon maaf ya. Ini saya meminta perhatian ya, dan mereka-mereka yang mempunyai kemampuan di bidang hukum yang hari ini sudah berkolaborasi dengan pemerintahan yang ada, coba speak up lah Anda itu ya. Negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja ya. Kurnia ini siapa sih? Egy Sujana ini siapa sih? Rizman Hasihholan ini siapa sih? Roy Suryo ini siapa sih? Tifauzia Tiasuma ini siapa? Orang yang mencintai Indonesia. Ya, saya ingin mengatakan kepada Anda, tidak satu sen pun kami terima, bahkan kami mengeluarkan uang untuk berangkat ya. Jangan hina cinta kami kepada bangsa ini. Ya, saya ingin mengatakan ya, jangan main-main Pak Jokowi, mohon maaf ya. Jangan main-main. Anda sudah terlalu enak menerima 10 tahun privilege ya. Sebenarnya dengan kondisi ini, kalau ini terbukti, Anda tidak berhak terhadap tanah dan segala kelengkapannya di Colomadu seharga 200 miliar itu. Ya, saya pernah demo di situ. Saya katakan memasang itu, ya. Di depan itu memasang disegel begitu, ya. Ya bayangkan itu, ya. Jadi ini tidak main-main, bukan sok-sokan. Ya ini buzzer luar biasa nih. Hei Bu katanya, karena Ibu jangan grogi ya, sebentar lagi dibui. Nah inilah orang-orang yang selalu membuat Bapak Joko Widodo percaya diri untuk terus berbuat salah, ya. Maka dari itu kalau dihukum nanti bukan cuma Bapak Widodo, tapi juga buzzer-buzzer yang kurang ajar itu. Ya. Jadi ini yang saya mau katakan. Nah, oleh karena itu jangan lupa kami dilengkapi dengan perlengkapan berupa Undang-Undang Advokat ya. Undang-Undang 18 tahun 2003, tepatnya pasal 16 yang menyatakan bahwa seorang pengacara yang melaksanakan tugasnya dengan itikat baik tidak bisa diperdatakan, tidak bisa dipidanakan ya, baik melaksanakan tugas di dalam maupun di luar daripada pengadilan. Yang kami lakukan kemarin di luar pengadilan, tapi itu berentetan. Dari tahun 2020 kami mengupayakan untuk ya menegakkan kebenaran keadilan bagi seorang Gus Nur dan Bambang Trimulyono, tapi efeknya kemana-mana. Mungkin ya, saking berkuasanya ini orang, lalu muncullah pada akhir-akhir ini seorang Rizman Hasihholan Sianipar. Makanya dalam setiap podcast saya katakan hormat kepada Anda. Kenapa? Ilmu pengetahuan itu memang untuk mengangkat derajat kebaikan. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang berkhianat kepada ilmu pengetahuan, maka kau akan terima itu cepat atau lambat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengatakan tidak ada rasa takut. Ini blessing. Tidak apa-apa, apa boleh buat, kita harus terima ini jika memang harus kita hadapi. Kenapa? Karena memang setiap masa itu kita akan menghadapi perang kita sendiri. Dahulu perang menghadapi penjajah, hari ini penjajah juga. Tapi penjajahnya berbentuk saudara sendiri yang rakus akan kekuasaan dan ingin terus berkuasa. Ya. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada tanggal 16 April, Ibu Kurnia merupakan salah satu yang masuk ke dalam kediaman Bapak Joko Widodo. Dan ketemu Bapak Jokowi. Apa yang dibahas di ruangan rumahnya Pak Jokowi pada saat Ibu berada di dalam? Silakan. Ya, saya kira itu sudah banyak dibicarakan ya. Pada dasarnya saya tahu dia itu juga menahan diri sebenarnya kan. Seperti kami itu menanyakan dengan sopan begitu. Jadi makanya saya bilang tidak ada pembicaraan yang emosional, tapi tajam menusuk iya. Dan itu sudah dilakukan oleh Bang Rizal di pertama kali. Saya kebetulan dari tengah, Bang DHL di samping. Jadi nggak tahu nih kenapa Bang DHL tahu saya di tengah. Mungkin katanya untuk balancing katanya gitu kan. Nah jadi Bang Rizal menjelaskan semua, masuk datangan kami ini Pak untuk bersilaturahmi. Kami yakin dan percaya sebagaimana Bapak menerima banyak orang di sini, kami juga ingin bersilaturahmi. Siapa yang tidak ingin bersilaturahmi dengan mantan presiden, woi, gitu kan? Nah, yang kedua tentu saja tidak bisa keluar dari tujuan kami untuk kami mengkonfirmasi informasi, mengklarifikasi dan memverifikasi ya ijazah yang disurigai palsu itu begitu ya, dan kami sudah melakukan itu lewat beberapa kali persidangan, 3 kali persidangan, menghadap ke KPU sudah, menghadap DPD sudah, DPR sudah, akhirnya membuat laporan ke Barreskrim. Nah ini kami sampaikan itu. Betul. Jadi Bang Rizal dengan gayanya yang sangat santun Sunda itu ya, tetapi masuk semua itu yang dia tanyakan itu. Jadi dan saya lalu seperti kembali mengulas itu juga ya, dan jawaban beliau sama, jawaban itu tidak berkembang. Pokoknya siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, dia yang mendalilkan dia yang membuktikan. Ya. Baik, kita masuk ke closing statement. Satu yang menarik sebelum ini, karena ini yang bisa memberi jawaban adalah Bu Kurnia. Ya. Bu Kurnia. Katanya Jokowi menyampaikan gitu aja kok dipermasalahkan. Seperti apa itu? Ya. Gimana di dalam? Jadi selain siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan, beliau ini seperti agak ngambek begitu ya. Jadi itu pembicaraan sebenarnya menurut saya sangat natural ya. Jadi kami ini bertiga di sini, dia di seberang sana gitu. Mejanya itu meja yang Anda sering lihat ada Pak Prabowo pernah di situ dan pernah lihat ada oligarki di situ ya. Yang membedakan tuh banyak dinding-dinding, di setiap dinding tuh ada pas pampres. Tapi dia tidak secara nyata menampakkan badannya, hanya ngintip dikit-dikit gitu kan. Bahaya nggak nih, keadaan aman nggak, mungkin begitu barangkali kan. Padahal apa bahayanya seorang wanita seperti saya ini, Bang Rizal yang sudah ya masih tampan sih tapi sudah kakek-kakek kan. Bang DHL juga kan rambutnya memutih, sudah kakek-kakek juga gitu kan. Nggak ada bahayanya, nggak ada bahayanya begitu. Nah jadi dia bilang begini ya,
ijazah S1 aja kok dipermasalahkan, kecuali S2, S3 begitu. Ya bahasanya dia. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi Enggak, ya, silakan. pernah cerita sama saya pada saat kondisi Pak Jokowi itu berbicara, mimik mukanya gimana? Beda ya? Seperti tadi itu. Enggak, agak-agak gimana? Iya, jadi apa ya? Mimik muka. Mimik. Jadi ya ke dongkol mungkin ya, karena kami ini harus diakui bukan tamu yang dikehendaki, betul atau tidak? Kita harus akui dong. Masa dia menghendaki kami? Kami ini sudah terlanjur dianggap sebagai lawan kan begitu kan? Orang yang bersiap-siap membuka kedok begitu kan? Ya sesopan apapun kami datang, tetap aja tidak menyenangkan kan begitu. Jadi ramahnya itu ramah yang sedang diupayakan begitu. Kita paham sambil menahan hati barangkali kan? Keramahan Begitu. palsu lah ya. Jadi Anda bertiga saat ini sudah menjadi terlapor untuk closing statement. Kira-kira Bung Rismon Sianipar, kira-kira langkah apa yang akan diambil ke depan sekaligus closing statement. Silakan. Kayaknya sudah kami. Sudah ya? Sudah cukup ya? Sudah cukup ya. Ya, oke. Silakan Pak DHL. Yang lo bantuin. Pak DHL sebagai kuasa hukum. Langkah-langkah hukum apa Pak DHL yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum dari TPUA? Ya, silakan. Jadi saya dulu ya. Ya, bisa. Jadi kalau closing statement saya begini loh. Ya, kuasa hukum ya. Iya, ngapain sih Pak Jokowi pakai pengacara mau nunjukin ijazah? Juga ngapain datengin preman? Kan nggak perlu sebenarnya. Artinya apa? Artinya dengan Pak Jokowi sendiri kan selesai. Kan Pak Jokowi adalah presiden, orang tertinggi. Masa harus pakai pengacara? Silakan. Ya, langsung Pak DHL. Closing statementnya sebagai kuasa hukum TPUA. Terima kasih. Karena ini ranah-ranah hukum, rekan kita para ilmuwan ini dilaporkan. Yang saya mau sampaikan adalah kepada petugas penyidik Polri nanti, bahwa mereka tahu tidak tahu mereka, tapi ada undang-undang kita mempersilahkan halal menyampaikan pendapat di muka umum, baik individu maupun kelompok, lisan maupun tulisan, di ruang tertutup maupun ruang terbuka. Itulah hak mereka. Dan hak peran serta masyarakat ini itu ada di dalam semua undang-undang di negara Republik Indonesia. Boleh diperiksa bahwa peran serta masyarakat ini memang dituntut oleh hukum positif, yaitu ius consistem, hukum yang harus berlaku. Kemarin kebetulan saya diperiksa di Bareskrim, saya ditanyakan hak saya sebutkan hak saya ada di semua undang-undang. Saya mau contohkan 3 undang-undang. Undang-undang Informasi Publik saya sebutkan pasalnya. Undang-undang Polri saya contohkan di pasal 9, 13, 42, 43 Undang Polri. Saya tunjukkan lagi dasar hukum saya sebagai peran serta masyarakat pasal 108 KUHP. Nah, jadi mungkin yang belum tahu, saya rasa sudah tahu semua bahwa hak para terlapor ini, Ibu Kurnia rekan kami TPUA, ya kan, Pak Rismon, itu selain peran serta masyarakat mereka, termasuk Pak Roy ini, itu sumbangsi ilmu, harus dihargai, harus dihormati. Bahkan peran serta masyarakat di dalam Undang-Undang Tipikor pasal 41 diberikan reward bagi masyarakat yang bisa membantu, yang bisa membongkar. Dan sudah dipersiapkan PP-nya, itu PP 43 tahun 2018 Pak Jokowi sendiri. Itu khusus untuk peraturan pemerintah peran serta masyarakat untuk pembongkaran kasus Tipikor. Jadi nanti yang membongkar Tipikor mendapat hadiah. Kalau yang lain-lain tidak, ini beban tanggung jawab moral, jadi harusnya dihormati. Peran serta masyarakat itu udah datang TPUA ke rumahnya, disuguhin air tadi cerita Bu Kurnia, ramah tamah. Kok besoknya malah dilaporkan? Sudah bagus itu yang kemarin itu, ya kan? Nah ini juga jangan sembarangan, jangan perpanjang lagi. Ketika itu belum ada hasil lapor, tadi ada pertanyaan bagus tuh. Kalau restoratif justice dulu, jangan itu dulu. Persiapkan dulu laporan harus lengkap selengkapnya, baru restoratif justice. Tapi saya sendiri yang bukan ahli IT, saya nggak percaya itu sampai serepot itu. Apalagi sudah tahu nih bahwa hukum ini mempersilahkan halal kepada Pak Roy dan Pak Rismon, Egy, Pak Kurnia itu melakukan ini. Ini bukan omong kosong saya. Di semua undang-undang, undang kejaksaan. Makanya ada Komjak, Kompolnas. Itu rasanya pertahanan masyarakat. Kalau ada yang bilang lagi perlindungan data pribadi, aduh, ya kan, itu tidak masuk pasal itu.
itu mengenai persenjataan Menhan, walaupun ada jalan tembusnya. Nah, satu lagi yang saya mau sampaikan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu masuk. Jadi undang pribadi tidak ini. Apalagi Bung Roy ini dia yang penyusun pasalnya. Bukan untuk itu. Jangan macam-macam lah. Jadi orang pelaksana undang-undang, hormati undang-undang, bukan dihukum balasannya. Bukan dilaporkan. Ini negara mau jadi negara apa? Kalau hukumnya diperintahkan kepada masyarakat, anggaplah ini Roy CS telah melaksanakan amanah undang-undang. Kok mau ditangkap? Kok mau dipenjara risikonya? Cuma dengan perlihatkan gini lagi, ya. Justru yang diperlihatkan itulah yang dipersoalkan oleh mereka secara ilmiah. Ingat, ilmu sejarah nanti akan menentukan bahwa Indonesia ini kemana ke depannya. Ini sudah cacatan hitam negara ini. Betul kan? Ini adalah bagiannya. Karena sejarah itu adalah bagian daripada pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Bisa sesat ke depannya. Yang bajingan bisa jadi pahlawan. Yang pahlawan bisa jadi bajingan. Itulah kalau sejarah ilmu pengetahuan dibohongi. Demikian mudah-mudahan para penyidik tidak menyentuh mereka. Haram menyentuh mereka. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk terakhir ini penting karena tidak disinggung sama sekali mulai tadi. Saya lupa. Jadi gini, kan ada tadi laporan itu pasal 27A. Kalau 27A dilaporkan ITE, itu harus dibuktikan dulu pencemaran nama baiknya. Baru masuk di situ. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa. Lebih gila lagi, dicantumkan pasal 32 ITE yang ancaman pidananya 8 tahun. Ini kan diselundupkan, dipaksa ini sama pasal 35 yang ancaman pidananya 12 tahun. Yang itu intinya merubah, menambah, ya kan? Adanya proses ITE. Padahal ini ilmiah. Tidak ada hubungan dengan menambah dan mengurangi. Ya kan? Betul. Nggak ada. Ilmiah ini. Nah, ini diselundupkan pasal ini. Mulai tadi soalnya nggak disinggung ya. Pasal 32 8 tahun ancamannya ITE. Pasal 35 12 tahun. Dan ini yang akan mau diterapkan, ini kejahatan loh. Jangan main-main loh. Barang siapa yang menjerat tapi tidak ada bukti yang mendukung, itu sebuah kejahatan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Jadi gini, saya tutup sekali lagi begini. Saya sebentar ya. Jadi begini, ini kesimpulan. Apapun pasalnya tidak punya kewenangan, nggak boleh dipanggil, nggak boleh dituduh, karena dasar mereka adalah dasar hukum. Perbuatan mereka ini perbuatan melaksanakan hukum, perintah hukum. Jadi nggak perlu dikupas pasal menurut saya. Semua pasal apapun tidak pantas untuk digunakan kepada seorang Rosilio CS. Demikian. Karena dia mengamalkan ilmunya, melaksanakan undang-undang. Nggak perlu dikupas pasal-pasal itu. Pasal tai kucing. Warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, perlu kita sampaikan perkembangan terkini bahwa laporan dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis di Barreskrim Mabes Polri, pada hari Selasa besok itu sudah ada ya anggota pengurus dari TPUA yang dibarreskrim. Dilayangkan di Mabes Polri di Barreskrim. Dan alhamdulillah pada hari Selasa besok sudah ada beberapa anggota TPUA, ada 3 orang anggota TPUA yang di Barreskrim untuk dimintai keterangan terkait dugaan ijazah palsu. Semoga ini merupakan awal dari ikhtiar kita selama ini untuk membuktikan kepalsuan ijazah Joko Widodo. Sekian podcast kita pada sore hari ini. Semoga kedepannya kita akan ketemu dalam podcast-podcast selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.